Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran beban kerja psikologis dengan menggunakan metode NASA TLX dan HQR. Berikut nama-nama pembaca materinya, yaitu Ana Yuliana, Bayu Pratama, Dandi Rusdian, Dede Mulyadi, Hanifah Nur Aminah, Livia Wardah, Muhammad Umar Faruk, dan Windy Apisah. Slide pertama akan dibacakan oleh Ana Yuliana. Beban yang dialami seorang pekerja dapat berupa beban fisik, yaitu beban mental atau psikologis. 2. Beban kerja dapat diidentifikasikan sebagai perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan. Menskati 1988. Definisi beban kerja mental menurut Henry R. Jack tahun 1988. Beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi, yaitu suatu pengukuran beban kerja di mana sumber data yang diolah adalah data-data kuantitatif yang termasuk ke dalam pengukuran beban kerja mental ini diantaranya 1. Pengukuran denyut jantung. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur beban kerja dinamis seseorang sebagai manifestasi gerakan otot. Metode ini biasanya dikombinasikan dengan perekaman gambar video untuk kegiatan motion study. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Pratama. Izin melanjutkan, poin yang kedua yaitu pengukuran cairan dalam tubuh. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kadar asam laktat dan beberapa indikasi lainnya yang bisa menunjukkan kondisi dari beban kerja seseorang yang melakukan suatu aktivitas. Poin ketiga, pengukuran waktu kedipan mata. Durasi kedipan mata dapat menunjukkan tingkat beban kerja yang dialami oleh seseorang. Kemudian, orang yang mengalami kerja berat dan lelah, biasanya durasi kedipan matanya akan lama. Sedangkan untuk orang yang bekerja ringan, tidak terbebani mental maupun psikisnya, durasi kedipan matanya relatif cepat. Poin keempat, pola gerakan bola mata. Umumnya, gerakan bola mata yang berirama akan menimbulkan beban kerja yang optimal dibandingkan dengan gerakan bola mata yang tidak beraturan. Next. Kemudian poin kelima, pengukuran dengan metode lainnya, yaitu alat ukur flicker. Alat ini dapat menunjukkan perbedaan formasi mata manusia melalui perbedaan nilai flicker dari tiap individu. Perbedaan nilai flicker ini umumnya sangat dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan kerja mata. Kemudian, ukuran performansi kerja operator. Ukuran-ukuran ini antara lain adalah jumlah kesalahan, kemudian perubahan laju hasil kerja, work rate. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi Rusdian. Pengukuran beban kerja mental secara subjektif, yaitu beban kerja di mana sumber data yang diolah adalah data yang bersifat kuantitatif. Pengukuran ini merupakan salah satu pendekatan psikologi dengan cara membuat skala psikometri untuk mengukur beban kerja mental. Cara membuat skala tersebut dapat dilakukan baik secara langsung, terjadi secara spontan, maupun tidak langsung, berasal dari respon eksperimen. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode dengan memilih faktor-faktor beban kerja mental yang berpengaruh dan memberikan rating subjektif. Next. Tahapan pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Yang pertama, menentukan faktor-faktor beban kerja mental pekerjaan yang diamati. Menentukan rank dan nilai interval. Memilih
bagian faktor beban kerja yang signifikan untuk tugas-tugas yang spesifik, dan menentukan kesalahan subjektif yang diperhitungkan berpengaruh dalam memperkirakan dan mempelajari beban kerja. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dede Mulyadi. Tujuan pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Yang pertama, menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental dalam percobaan. Yang kedua, menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Ketiga, mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja sampel populasi tertentu. Next. Metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Yang pertama menggunakan metode NASA TLX. Dikembangkan oleh NASA Ames Research Center. NASA Task Load Index adalah prosedur rating multidimensial yang membagi beban kerja workload atas dasar rata-rata pembebanan 6 subskala. Yang pertama, mental demands. Kedua, physical demands. Yang ketiga, tempat demands. 3 subskala di atas berhubungan dengan orang yang dinilai atau diukur object assessments. Yang keempat, on performance. Yang kelima, effort. Yang terakhir, frustration. 3 subskala ini berhubungan dengan interaksi antara subjek dengan pekerjaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Nur Aminah. Tahapan dalam metode NASA TLX. Yang pertama, pemberian rating. Pemberian rating pada bagian pertama, responden diminta memberi rating terhadap ke-6 indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Yang kedua, pembobotan. Pembobotan pada bagian kedua responden diminta untuk memilih salah satu dari 2 indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap penugasan tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Umar Faruk. Melanjutkan bahasan dari Hanifah. Selanjutnya lebih sensitif terhadap sebagai kondisi pekerjaan. Terus, setiap faktor penilaian mampu memberikan sumbangan informasi mengenai struktur tugas. Selanjutnya, proses penentuan keputusan cepat dan sederhana. Kemudian lebih praktis diterapkan dalam lingkungan operasional. Analisis data lebih mudah diselesaikan dibanding dengan SWOT yang memerlukan program conjoint analysis. Next. Selanjutnya metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Menggunakan metode Harvard Curve Rating atau HQR, yaitu alat pengukuran beban kerja. Dalam hal ini, dari perangkat terbang di dalam cockpit yang terdiri dari 10 angka rating dengan masing-masing keterangannya yang berurutan mulai dari kondisi yang terburuk hingga kondisi yang paling baik, serta kemungkinan langkah antisipasinya. Rating ini dipakai oleh pilot evaluator untuk menilai kualitas kerja dari perangkat yang diuji di dalam kokpit pesawat terbang. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Hafizah. Tahapan pada pengukuran beban kerja mental menggunakan metode Harvard Curve Rating. Pernyataan kecukupan dalam pemilihan pekerjaan atau operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penentuan karakteristik pekerja tersebut. Penentuan karakteristik pekerjaan merupakan atribut suatu pekerjaan berdasarkan
kategori beban kerja yang sangat berat, sedang, dan ringan. Pemenuhan kebutuhan operator dalam pemilihan pekerjaan atau operasi yang diperlukan merupakan tindakan operator yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Penentuan rating operator terhadap karakteristik pekerjaan diberikan nilai dengan skala 1 sampai 10, di mana pembagiannya disesuaikan dengan kategori karakteristik pekerjaan dari operator tersebut. Penentuan pembobotan beban kerja terhadap operator terhadap pekerjaan yang dilakukannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari presentasi yang kita bacakan yaitu Harper-Cooper rating HQR adalah pendekatan yang memperhitungkan kombinasi skala antara beban kerja fisik dan mental. Yang kedua, NASA TLX adalah metode yang mengembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala 9 faktor, yaitu kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performasi, frustasi, stres, dan kelelahan. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran HQR sejalan dengan NASA TLX dan didukung pula oleh faktor penentuan rating terhadap karakteristik pekerjaan diberikan nilai dengan skala dan penentuan pembobotan beban kerja. Sekian presentasi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.